Pada tahun 1200 Masehi, pasukan Romawi Legium ke-9 yang dipimpin oleh Flavius Aquila bergerak menuju wilayah utara di Inggris, sebuah tempat yang belum tunduk pada kekuasaan Roma. Mereka berjumlah 5.000 prajurit, membawa harapan untuk memperluas kekuasaan sekaligus mempertahankan kehormatan besar kekaisaran. Tapi perjalanan itu berakhir dalam misteri. Gak ada satupun dari mereka yang kembali, meninggalkan jejak yang gak terpecahkan hingga bertahun-tahun kemudian. Bertahun-tahun pun berlalu, tampak seorang pemuda bernama Marcus Aquila. Dia adalah putra Flavius. Dia tumbuh dalam bayang-bayang aib keluarganya. Nama ayahnya yang dianggap tercoreng karena menghilangnya lambang kehormatan Legion ke-9 elang emas yang menjadi simbol kejayaan. Marcus ini menjabat sebagai seorang perwira muda yang pemberani. Rupanya dia ditugaskan untuk memimpin pasukan di benteng kecil di selatan Inggris. Tibanya dia di benteng Calivia, dia disambut oleh Notorius, seorang petugas senior yang tegas dan berpengalaman. Notorius segera memberinya gambaran tentang kondisi benteng yang kacau balau dan memperkenalkannya kepada para prajurit. Our new commander, Marcus Flavius Aquila. Tapi sambutan dari para prajurit gak sehangat yang dibayangkan. Banyak yang telah mendengar nama Marcus, tapi bukan karena prestasinya, namun karena sejarah kelam bapaknya. Bisik-bisik sinis beredar menyebut Marcus sebagai pembawa kesialan. Meskipun begitu, Marcus menahan rasa malu dan ragu yang mengintainya. Dengan tekad yang gak tergoyahkan, dia bersumpah untuk membuktikan bahwa dirinya berbeda, bahwa ia mampu mengembalikan kehormatan keluarganya sekaligus melindungi tanah yang dia emban. Malam hari pun tiba. Di benteng Caleva, Marcus terbangun oleh suara samar yang menusuk keheningan. Instingnya terasah oleh pengalaman di medan perang. Dia langsung menyadarkan bahwa itu bukan sekedar suara hewan ternak. Ada sesuatu yang salah. Dengan sigap, dia pun membangunkan seluruh pasukan, memerintahkan mereka untuk bersiap dalam formasi tempur. Tapi seiring menit berlalu, gak ada apa-apa yang terjadi. Beberapa prajurit pun mulai meragukan kepekaannya. Gelap malam hanya menambah rasa skeptis para prajurit terhadap Marcus. Tapi tiba-tiba sekelompok penyerang menyusup dan melancarkan serangan mendadak. Identitas mereka nggak jelas, begitu pula tujuan mereka. Hingga akhirnya pasukan Marcus pun menang. Tapi kemenangan kecil itu membawa harga yang mahal. Benteng porak-poranda, beberapa prajurit kehilangan nyawa, dan rasa aman di antara pasukan pun sirna. Setelah memastikan tempat itu bertahan, Marcus memerintahkan patroli ke hutan sekitar. Dan dari kejauhan, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Anak buahnya diseret oleh sekelompok penyerang. Mereka rupanya adalah suku Celtic, musuh bebuyutan Romawi. Marcus tahu nggak ada waktu untuk gentar. Ia segera mengumpulkan 50 prajurit cadangan, memerintahkan mereka bersiap di gerbang utama. Serangan berikutnya pasti akan datang, dan kali ini mereka harus lebih siap dari sebelumnya. Setelah persiapan matang, Marcus memimpin pasukannya melewati gerbang utama. Dengan formasi perisai yang rapat, mereka pun maju perlahan, bersiap menghadapi gelombang musuh yang semakin dekat.
Ketika serangan dimulai, suasana berubah menjadi hiruk-pikuk. Pedang beradu, tombak melayang, dan teriakan perang mulai menggema di udara. Meski bertahan sekuat tenaga, pasukan Markus mulai kewalahan. Beberapa prajurit pun tumbang, memaksa Markus untuk mengubah strategi. Dia memerintahkan pasukan yang tersisa untuk menyatukan barisan, melindungi yang terluka dan memperkuat pertahanan. Tiba-tiba, setelah peperangan itu, Markus pun terbangun di rumah pamannya dengan rasa nyeri yang tajam di kakinya. Cedera parah itu membuatnya sulit bergerak. Gak lama, Lotorius, petugas senior yang setia, datang membawa kabar dari Roma. Si Markus ini menerima penghargaan atas keberanian yang dia tunjukkan di medan perang. Tapi penghormatan itu dibayangi keputusan pahit. Ia diberhentikan dari dinas militer karena cederanya yang tak dapat disembuhkan. Bagi Markus, hal itu lebih menyakitkan daripada luka di tubuhnya. Dia telah kehilangan kesempatan untuk melanjutkan misinya mengembalikan kehormatan keluarganya. Dan beberapa hari kemudian, pamannya mengajaknya menghadiri sebuah pertunjukan gladiator di arena lokal. Markus duduk di antara penonton, menyaksikan seorang gladiator berpengalaman menghadapi seorang budak yang dipaksa bertarung. Ketakutan tampak di wajah budak itu, sementara kerumunan bersorak tanpa ampun, haus akan darah. Markus memandang dengan rasa jijik yang tak tertahan. Pertarungan berlangsung cepat. Budak itu tanpa dukungan atau pilihan menyerah dengan pasrah. Si Markus yang merasa kasihan, dia pun berdiri dan berteriak, memohon agar nyawa budak itu dibiarkan. Seruannya awalnya ditertawakan, tapi keberaniannya memancing perhatian penonton lain. Sedikit demi sedikit, kerumunan mulai berubah. Sang gladiator membiarkan budak itu hidup. Budak itu rupanya seorang pemuda Inggris yang bernama SK, mendekati Markus dengan wajah yang gak mampu menyembunyikan rasa terima kasihnya. Ia bersumpah untuk melayani Markus sebagai tanda balas budi. Markus awalnya ragu menerima pengabdian SK, merasa gak pantas atau layak atas sumpah itu. Who searched this wound? The surgeon at the fort. Tapi seiring berjalan waktu, SK membuktikan dirinya. Ia tidak hanya membantu Markus dalam hal-hal kecil, tapi juga menjadi teman setia, mendukungnya saat Markus berjuang pulih dari cedera. Suatu hari, paman Markus memperkenalkannya kepada seorang teman lama bernama Claudius, seorang wakil terhormat dari Legium ke-6. Claudius ini datang bersama seorang staf bernama Tribune, dan pembicaraan mereka segera menyentuh topik yang telah menghantui Markus sejak lama, lambang elang Legium ke-9. Tribun menyampaikan rumor bahwa lambang tersebut terlihat di wilayah utara Inggris, diambil oleh salah satu suku pemberontak. Tapi saat Markus mengusulkan untuk mengirim pasukan guna menyerbunya kembali, Tribun menolak mentah-mentah. Dia menganggap hilangnya Legium ke-9 sudah cukup mempermalukan Roma, dan kegagalan lain akan menjadi bencana yang tak termaafkan. The loss of the 9th was humiliating enough without adding another pointless death. All I've ever wanted to be was a soldier, like my father. Markus pun malah marah. Dia meninggalkan ruang makan dengan hati membara. Pamannya mencoba meredakan emosinya, memperingatkan bahwa wilayah utara adalah tempat yang berbahaya, penuh dengan suku-suku yang mematikan. Tapi Markus gak peduli. Ia gak tahan melihat para politisi Roma menutup mata terhadap kehormatan yang telah hilang. Markus pun memutuskan untuk bertindak sendiri. Dia yakin bahwa SK, budak Inggris yang kini menjadi pendamping setianya, adalah kunci keberhasilan. SK, sebagai bagian dari suku utara, memahami bahasa dan budaya mereka, sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk misi ini.
Dan tanpa ragu, Markus mengajak SK dan memulai perjalanan berbahaya ke utara Inggris, bertekad untuk mengembalikan lambang elang emas dan membuktikan bahwa kehormatan Legium ke-9 belum sepenuhnya musnah. North. Perjalanan panjang membawa Markus dan SK ke perbatasan utara yang dijaga tembok raksasa, tembok Hadrian namanya. Tempat itu adalah garis terakhir kekuasaan Roma. Dan di luar tembok itu hanya ada bahaya yang pasti mematikan. Markus tetap melangkah tanpa ragu, tekadnya kokoh seperti baja. Dream that I find my father alive up here. Malam itu mereka beristirahat di bawah bayangan ketakutan. Tapi pagi datang membawa harapan. Dengan SK memimpin, mereka melanjutkan perjalanan. Gak lama kemudian mereka pun isoma sejenak. Tapi SK mendeteksi bahaya. Ketika hanya tersisa satu musuh, SK tiba-tiba terdiam. Ingatan tentang adiknya yang telah tiada membuatnya ragu untuk menghabisi nyawa terakhir ini. Markus mengambil alih, menyelesaikan apa yang SK nggak mampu lakukan. Dalam keheningan yang menyusul, mereka menyadari bahwa perjuangan mereka baru dimulai. Setelah melanjutkan perjalanan, mereka terus bertanya kepada setiap suku yang mereka temui, berharap menemukan jejak Legium ke-9. Tapi jawaban yang mereka dapat terlalu sama, keheningan dan ketidaktahuan. Hingga suatu hari, di tengah frustasi, Markus memaksa seorang pria untuk berbicara. Dengan enggan, pria itu mengungkap bahwa jejak terakhir Legium ke-9 berada di sebuah wilayah bersalju, tempat di mana kebenaran tentang lambang elang mungkin tersembunyi di sana. Tanpa ragu, mereka pun bergerak ke utara, menembus badai dan medan yang semakin ganas. Saat melewati hutan yang gelap dan sunyi, tiba-tiba He's a legionary. Lucius Caius Metellus, First Cohort of the 9th Legion. dia adalah bagian dari Legium ke-9 yang telah hilang. Pria itu mengaku bernama Lucius. Ketika diinterogasi, dia mengungkap bahwa ia selamat karena diambil oleh suku Shelgov yang akhirnya menjadikannya bagian dari mereka. Markus yang melihat bahwa Lucius nggak berniat jahat memilih membebaskannya. Tapi SK tetap waspada, mencurigai bahwa Lucius mungkin telah berkhianat pada bangsanya demi bertahan hidup. Dan Lucius dengan wajah penuh kenangan pahit mulai menceritakan kembali pertempuran yang terjadi 20 tahun yang lalu. Dia mengingat bagaimana Legium ke-9 bertarung sengit melawan suku-suku di utara, yaitu melawan suku Sil yang dikenal sangat brutal. Pasukan suku Sil gak hanya membunuh, tapi juga melakukan ritual mengerikan, memotong kaki prajurit yang tewas untuk memastikan bahwa jiwa mereka gak bisa berjalan di kehidupan selanjutnya. Lambang elang yang hilang yang menjadi simbol kehormatan Legium ke-9 ternyata telah diambil oleh suku Sil, dan satu-satunya orang yang tahu di mana lambang itu berada adalah si SK ini. Mendengar hal ini, Markus makin yakin bahwa perjalanan mereka ke utara bukan hanya untuk mencari lambang emas saja, tapi untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi dan mungkin untuk menyelamatkan kehormatan keluarganya. Perjalanan mereka pun berlanjut. Dare you? You're still my slave! And you'll be dead in the ditch I with don't me! need your miserable life! Entah sebuah keberuntungan atau kesialan, mereka malah bertemu dengan suku Sil. Dan seperti yang telah diceritakan oleh Lucius, pangeran suku Sil yang terkesan dengan pengakuan SK sebagai putra dari suku Brigante, kemudian mengundang mereka untuk bertemu dengan ayahnya, kepala suku Sil. Dalam perjalanan menuju tempat suku, SK dan Markus diperlakukan dengan kasar.
Mereka akhirnya sampai di tempat tinggal suku Sil. Di sana, SK disambut hangat oleh kepala suku. Sementara Markus diberitahu bahwa ini adalah pertama kalinya seorang Romawi berada di bawah atap suku Sil dan masih hidup dengan kepala utuh. Makan malam bersama keluarga suku Sil menambah penghinaan bagi Markus karena dia diperlakukan seperti orang asing yang tak berarti. Sementara SK, dia pun malah dihormati. Markus merasakan betapa kecilnya dan tak berdayanya dirinya di tengah-tengah kekuatan suku yang begitu mematikan. Dan gak lama kemudian mereka menyadari bahwa lambang emas yang hilang itu telah disembunyikan oleh suku Sil. Dengan tekad yang bulat, Markus dan SK menyusuri gua gelap menuju tempat di mana lambang emas yang hilang itu disembunyikan. Tapi tanpa pilihan lain, Markus harus bertarung dengan sisa tenaganya menghadapi kepala suku seorang diri. Pertarungan itu sengit, tapi Markus berhasil menusuk perut kepala suku, membuatnya terkapar sekarat. Dengan waktu yang semakin mendesak, mereka segera bergegas meninggalkan tempat itu sebelum fajar. Mereka membawa kuda mereka, berusaha mencapai benteng secepat mungkin. Mereka tahu waktu sangat berharga. Di sisi lain, SK memperkirakan bahwa mereka membutuhkan setidaknya 5 hari untuk tiba di benteng jika mereka terus mengebut tanpa henti. Meskipun terdengar mustahil, SK tahu bahwa suku Sil memiliki kemampuan berlari yang luar biasa. Tapi Markus makin lelah, wajahnya pucat, darah terus mengalir dari lukanya yang belum sembuh. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, tapi mereka tahu jika berhenti, mereka akan tertangkap. Sementara itu, musuh semakin mendekat dan mereka pun menemukan kuda yang ditinggalkan oleh Markus. Tanpa pilihan, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, bersembunyi di bawah bebatuan untuk menghindari pengejaran. Karena jalan di darat sudah tak memungkinkan, mereka mengikuti arus sungai. Saat mereka akhirnya berhasil bersembunyi, Markus sudah terlalu lemah untuk melanjutkan perjalanan. Dia meminta SK untuk membawa lambang elang itu dan meninggalkannya. Tapi SK bersumpah tidak akan meninggalkan Markus, kecuali jika dia dibebaskan dari status budaknya. Tanpa banyak bicara, Markus menyuruh SK untuk pergi duluan. Tapi ketika lambang emas diserahkan, SK menolaknya. Dia berjanji akan kembali untuk menolong Markus. SK berlari melawan waktu, menyusuri hutan dan jalan yang sudah dia kenal. Sementara itu, Markus pun perlahan pulih dan kembali bangkit. Dia membawa lambang elang yang telah lama dia cari, dan gak disangka ia bertemu dengan SK yang ternyata telah bersama Lucius dan pasukan Legium yang datang untuk menyelamatkannya. Dan saat mereka hampir sampai tujuan, tiba-tiba suku Sil akhirnya berhasil mengepung mereka. Markus langsung memberi perintah dan pertarungan pun kembali pecah. Kedua belah pihak saling bertarung habis-habisan untuk mempertahankan kehormatan.
Dan akhirnya, dengan kekuatan terakhir yang dimiliki, Markus berhasil mengalahkan Pangeran Seal. Meskipun musuh mengalami kekalahan, pertarungan itu memakan banyak korban, termasuk Lucius yang akhirnya gugur. Setelah pertempuran selesai, mereka memberi penghormatan terakhir pada para pejuang yang jatuh. Dan akhirnya, setelah semua itu, mereka pun kembali ke selatan. Markus dan Ekska berjalan dengan penuh percaya diri. Markus berhasil menyerahkan rambang elang kepada Roma, membawa nama besar bapaknya. Tak ada yang menyangka bahwa nama keluarganya akan dipulihkan. Bahkan ada kemungkinan ia akan diangkat kembali menjadi komandan. Namun ketika tribun menyebutnya telah melakukan itu bersama seorang budak, Markus dengan tegas membantahnya. Dan pada akhirnya Markus berhasil mengembalikan kehormatan keluarganya, menjadikan ayahnya dikenang sebagai pahlawan yang memperjuangkan lambang kehormatan Romawi, bahkan hingga pengorbanan nyawanya. Dan dengan ini film pun berakhir. Terima kasih.